Kenapa harus jadi manusia, Pak? Kalimatullah itu, firman Allah itu. Terus saya katakan, Bapak nggak percaya kalau firman jadi manusia? Sulit saya percaya. Di mana sulitnya? Bapak bisa percaya firman itu turun jadi buku. Al-Quran itu kan firman yang jadi buku katanya. Lah buku itu benda mati. Allah bisa firmannya bisa turun jadi buku. Masa jadi firman jadi manusia tidak bisa? Lalu dia telak-telak. What is the meaning of telak-telak? Nah, satu saat saya itu di taksi sama pendeta di Sabto. Di taksi saya. Di taksi ini biasa. Pas bulan puasa, saya waktu itu mau pelayanan di gerejanya Pak Yusuf Roni di Pondok Indah, di Alfa Indah, di Jakarta Selatan. Kemudian sopir taksi ini rupanya nganggep kami itu orang muslim. Ya tidak ada masalah tuh. Dia tanya-tanya ke saya jawab. Nah, kemudian saya jawab, ya jawaban saya memang saya tahu, saya dulu juga ngerti Islam itu seperti apa. Pak, saya ini kan pekerja ya Pak. Oh iya, kenapa? Kadang-kadang puasa saya itu ya tambal sulam, karena kita kan orang kerja Pak. Itu sah apa enggak katanya. Ya itu saya jawab menurut dalil-dalil hadis begini-begini. Wah enak juga ya ngobrol sama Bapak, bisa ngerti. Jadi Tuhan enggak marah kira-kira Pak ya? Enggak lah saya bilang itu. Tapi juga jangan cari-cari kesempatan untuk Anda supaya Anda terbebas dari kewajiban-kewajiban agama. Nah suatu saat dia tanya, Bapak mau kemana? Saya mau turun itu di gereja pojok itu. Loh kenapa di gereja katanya? Nah, saya mau pelayanan di sana. Loh Bapak ini Islam apa Kristen saya bilang. Masya Allah katanya. Loh kenapa kok Masya Allah? Loh Bapak saya pikir Islam karena Bapak bisa ngerti apa itu hadis Nabi, bisa ngerti puasa. Terus saya cuma ketawa aja, saya tidak mau melukai hatinya. Jadi cara mengkomunikasikan diri itu jangan sampai melukai hatinya. Kalau Anda belum apa-apa, turun saya Islam, apa Islam sekarang jadi Kristen, itu kan melukai hati. Ya kan? Jangan sampai kita orang lain terluka gitu loh. Ngono ya ngono ning ojo ngono. Terus saya jawab gini. Ya terus kenapa Pak kalau Kristen? Kan itu nggak benar Pak. Itu kan spontan sekali ya ngomongnya. Di mana nggak benernya? Ya kan Yesus itu kan bukan anak Allah. Kenapa kok disebut anak Allah? Apa Tuhan itu beranak? Apa Tuhan itu lebih dari satu? Pokoknya intinya ya itu saja. Iso nemek kuwi tok. Ya intinya yang dipertanyakan Yesus anak Allah, Yesus Tuhannya itu, Yesus nggak disalibannya itu. Terus saya katakan oke, sebelum Bapak nanya lebih jauh, saya bilang setiap nabi itu kan dalam Al-Quran dan hadis itu ada gelar-gelarnya tuh Pak. Loh iya, gelarnya Nabi Muhammad apa? Rasulullah, artinya utusan Allah. Gelarnya Nabi Musa, kalimullah yang berbicara dengan Allah. Gelarnya Nabi Isa, kalimatullah wa rohullah, firman Allah dan roh Allah. Terus saya tanya, kira-kira firman Allah dengan Allah itu hubungannya kayak apa? Saya bilang, ya pokoknya firman Allah Pak, ya kalimatullah. Lah ya hubungannya kayak apa? Lebih konkret lagi, Allah dengan firman Allah itu duluan mana adanya itu? Saya jawab gitu. Loh kok Bapak nanyanya gitu? Lah iya wong saya cuma nanya. Tadi kan Bapak nanya saya jawab. Nah sekarang saya ganti nanya, masa Bapak marah sama saya? Kan Bapak nanya. Maksudnya Bapak apa? Lah iya saya nanya firman Allah dengan Allah itu duluan mana adanya? Terus dia diam. Boleh saya jawab Pak? Kalau duluan Allah kira-kira bagaimana? Ya mestinya begitu, karena Yesus itu kan makhluk loh. Yesus itu makhluk, iya kemanusiaan Yesus itu makhluk. Saya nanya bukan Yesus, saya nanya firman Allah dengan Allah duluan mana? Saya jawab kalau duluan Allah kira-kira kayak apa? Berarti Allah itu sudah ada, firmannya belum ada. Karena kan duluan Allah. Lah waktu firman Allah belum ada itu, apakah Allah pernah bisu? Ya enggak mungkin, na'udzubillah katanya. Lah ya kalau enggak mungkin berarti duluan mana? Terus dia kepleset ngomong, duluan firman. Kalau duluan firman itu firmannya siapa? Ya firmannya Allah, berarti kan Allah juga ada. Lah terus kesimpulannya bagaimana? Ya sama-sama ada. Lah kalau sama-sama ada itulah Tritunggal. Firman Allah, roh Allah dan Allah sama-sama ada. Loh tapi kan Yesus itu nabi. Firman itu akhirnya jadi manusia. Yang nabi itu ketika firman itu jadi manusia, kemanusiaannya itu nabi. Yesus itu kan rasul, kemanusiaannya itu rasul karena diutus oleh Tuhan. Makanya surat Ibrani pasal 31, rasul dan imam besar yang kita punya yaitu Yesus. Yesus itu rasul juga. Rasulullah itu benar, kemanusiaannya itu rasul, kemanusiaannya itu nabi. Tapi firman Allah itu satu dengan Allah. Coba paham apa tidak?
Rohullah itu kan malaikat Jibril. Loh, yang ngomong malaikat Jibril itu siapa? Kalau di Injil roh Allah itu bukan malaikat, roh Allah itu hidupnya Allah, hayatullah. Lah roh Allah seperti roh kita dalam diri kita, roh Allah dalam diri Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Seperti roh manusia ada dalam diri manusia, begitu juga roh Allah menyelidiki segala sesuatu. Roh Allah di dalam Allah. Kalau lebih dulu mana Allah dengan rohnya? Ayo jawabannya. Lebih dulu Allah. Kalau lebih dulu Allah, berarti Allah pernah ada, rohnya belum ada. Lah waktu rohnya belum ada, apakah Allah pernah almarhum? Ya enggak. Kalau gitu rohnya lebih dulu. Kalau rohnya lebih dulu, rohnya siapa? Namanya juga roh Allah. Ya sama-sama kekal. Kalau sama-sama kekal berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi putra itu sebutan kiasan untuk firman. Firman itulah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Terus terakhirnya Bapak ini mengatakan, lu kenapa harus jadi manusia Pak? Kalimatullah itu firman Allah itu. Terus saya katakan, Bapak nggak percaya kalau firman jadi manusia? Sulit saya percaya. Di mana sulitnya? Bapak bisa percaya firman itu turun jadi buku. Al-Quran itu kan firman yang jadi buku katanya. Lah buku itu benda mati. Allah bisa tuh, firmannya bisa turun jadi buku. Masa jadi firman, jadi manusia tidak bisa? Lalu dia telak-telak. What is the meaning of telak-telak? Nah, saat itulah kemudian saya berdoa untuk si Bapak ini agar Roh Kudus bekerja. Saya percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan cuma-cuma. Dia